Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Materi hari ini tentang fungsi pembuatan peraturan, gitu ya, atau dengan nama lain fungsi legislasi. Nah, kalau kita mau melihat terkait fungsi legislasi ini, sudah barang tentu ya berkaitan dengan lembaga legislatif yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman ilmu pemerintahan minimal harus bisa membedakan 3 lembaga besar gitu ya yang ada di Indonesia, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, pertemuan hari ini lebih fokus atau hanya fokus pada lembaga legislatif itu saja. Yang pertama, teman-teman sudah pasti harus tahu lembaga legislatif itu terdiri apa saja, kemudian fungsinya apa saja gitu ya, dan mungkin cara gimana sih untuk kemudian bisa menjadi anggota legislatif tersebut itu seperti apa. Nah, itu mungkin teman-teman juga harus tahu. Yang pertama, lembaga legislatif kita ada 3, yakni ada MPR yang terdiri dari DPR dan DPD. Nah, ini berdasarkan Amandemen UUD 45 bahwa 3 lembaga legislatif ini sekarang kedudukannya itu sejajar ya, setara ya, antara MPR, DPR, dan DPD. Ini berbeda dengan sebelum amandemen bahwa kalau dulu MPR itu lembaga tertinggi ya, kalau sekarang sudah tidak ada lembaga tertinggi lagi gitu ya, tapi kedudukannya sejajar. Tapi kalau dilihat dari fungsinya, nah ini nanti akan berbeda-beda antara MPR, DPR, dan DPD. Nah, sebelum kita ke sana gitu ya, kita harus tahu dulu sebenarnya fungsi legislasi itu apa gitu ya, atau tadi fungsi pembuatan peraturan. Ini berasal dari asal katanya dulu gitu ya, bahwa legislasi itu berasal dari kata legislation gitu ya, yang artinya perundang-undangan atau pembuatan undang-undang. Jadi to legislate artinya mengatur atau membuat undang-undang. Nah, penyebutan nama lembaga legislatif ini di setiap negara ini bisa beda-beda dan bermacam-macam penyebutannya gitu ya. Misalnya ada yang menyebutnya itu assembly, ada yang kalau di Indonesia kan lebih terkenalnya DPR gitu ya. Ada juga misalnya kalau di Amerika Serikat itu kongres gitu ya. Ada juga yang nyebutnya parlemen, ada juga majelis nasional dan lain sebagainya. Jadi intinya sebenarnya sama apapun penyebutannya, tapi sebenarnya sama-sama menjalankan fungsi legislasi atau tadi pembuatan undang-undang. Nah, secara umum fungsi lembaga legislatif di dunia itu apa saja gitu ya. Nah, menurut kalau teman-teman sudah baca misalnya di bukunya Miriam Budiarjo bahwa fungsi lembaga legislatif itu adalah menentukan kebijakan dan membuat undang-undang salah satunya. Kemudian fungsi yang lain, fungsi untuk mengontrol lembaga eksekutif. Jadi menurut Miriam Budiarjo ada 2 fungsi ya, menentukan kebijakan dan membuat undang-undang, dan yang kedua fungsi untuk mengontrol lembaga legislatif. Pendapat yang lain misalnya menurut Ihwanuddin dan Haris bahwa fungsi legislatif di dunia gitu ya, ini bisa fungsi perwakilan, kemudian fungsi legislasi tadi, dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Jadi itu biasanya fungsi-fungsi yang paling umum gitu ya, yang dimiliki oleh lembaga-lembaga legislatif yang ada di dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, tapi lembaga legislatif yang ada di dunia juga kemudian menjalankan fungsi-fungsi tadi, perwakilan, legislasi, dan pengawasan. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke lembaga tadi. Kalau di Indonesia kan ada 3 ya, MPR yang terdiri dari DPR dan DPD. Secara struktur ketiga ini setara kedudukannya gitu ya. Tapi kalau dilihat dari fungsinya, nah ini masing-masing berbeda. Teman-teman mungkin nanti harus cek kembali gitu ya, yang sudah lupa wewenang MPR itu apa saja. Baru nanti kita akan lebih detail menjelaskan gitu ya. Paling umum biasanya yang sering kali diingat gitu ya, wewenang MPR itu apa biasanya. Nah, yang paling sering biasanya itu adalah mengubah dan menetapkan UUD 45. Nah, ini mungkin yang nanti kalau secara fungsi mungkin agak berbeda gitu ya antara MPR dan DPR gitu ya. Kalau secara struktur kedudukannya tadi setara, tapi sebenarnya kalau dilihat dari fungsinya ini berbeda gitu ya. Kenapa berbeda? Karena tadi misalnya wewenang MPR itu salah satunya adalah mengubah dan menetapkan UUD 45. Yang kemudian yang sering kali diingat lagi wewenang MPR itu adalah
melantik presiden dan wakil presiden. Nah, biasanya itu yang paling sering yang masih teman-teman ingat gitu ya. Nah, yang lain-lain nanti silahkan dicek kembali gitu ya, wewenang MPR itu apa saja. Nah, yang mungkin teman-teman perlu garis bawahi di sini adalah sifat pekerjaan MPR itu sifatnya tidak tetap gitu ya. Kenapa tidak tetap? Karena tadi misalnya mengubah atau mengamandemen UUD 45 itu kan bukan pekerjaan rutin gitu ya. Itu bisa dilakukan mungkin 5 tahun sekali atau bahkan selama 5 tahun itu tidak pernah melakukan amandemen gitu ya. Makanya kenapa dikatakan bahwa sifat pekerjaan MPR itu sifatnya tidak tetap. Jadi bahasa lainnya itu lembaga ini MPR itu ada ketika fungsinya itu jalan. Jadi bahasanya itu karena tadi MPR terdiri dari DPR dan DPD. Nah, MPR itu ada ketika fungsinya itu jalan. Saya tadi fungsinya mengubah atau mengamandemen UUD 45. Nah, kalau menjalankan ini maka in action tadi MPR ini dinyatakan ada. Gitu ya. Jadi tadi sifat pekerjaan MPR itu tidak tetap gitu ya. Lembaga ini dikatakan ada kalau fungsinya jalan, in action bahasa lainnya. Itu MPR. Kemudian MPR terdiri dari DPR dan DPD. Nah, ini teman-teman harus kalau mau bahas DPR ya, ini sebenarnya sangat panjang ya kalau mau bahas DPR. Apalagi misalnya kalau kita merujuk lembaga legislatif di Indonesia sejak awal kemerdekaan. Silahkan teman-teman nanti baca sendiri di bukunya Bu Miriam Budiarjo, itu sudah dikupas tuntas terkait lembaga legislatif gitu ya, mulai dari zaman Belanda gitu ya, Volkskrant, sampai misalnya di awal kemerdekaan itu kan dibentuk sebuah KNIP gitu ya, sampai misalnya DPR dan DPD di hasil pemilu gitu ya, pemilu terakhir berarti 2019, meskipun ini misalnya 2024 juga menjelang pemilu lagi nanti ya. Nah, secara detail nanti anggota-anggotanya gimana pemilihannya, partai yang terlibat, teman-teman baca sendiri di bukunya Miriam Budiarjo, karena ini sangat panjang, gak mungkin saya jelaskan satu-satu ya, nanti dibaca sendiri. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah ada berdasarkan ini ya, amandemen UUD 45, ada beberapa perubahan mendasar, yakni salah satunya adalah perubahan terkait ini ya, terkait pembentukan undang-undang ya, berkaitan dengan DPR ya. Ada perubahan kekuasaan yang dulunya dari eksekutif heavy ke legislatif heavy. Jadi pasca amandemen gitu ya, bahwa yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang itu siapa sih gitu ya. Jadi setelah amandemen, kalau di Undang-Undang UUD 1945 gitu ya, pasal 20, itu bahwa DPR yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, ini berbeda dengan apa yang terjadi sebelum amandemen. Karena sebelum amandemen kekuasaan itu tadi dari eksekutif heavy ke legislatif heavy. Artinya di sebelum amandemen itu kekuasaan pembentukan undang-undang itu berada di tangan eksekutif, atau dalam hal ini berada di tangan presiden, meskipun dengan persetujuan DPR. Jadi ada perubahan mendasar gitu ya terkait pembentukan undang-undang ini dari eksekutif heavy ke legislatif heavy. Artinya di sini DPR itu punya kekuasaan besar gitu ya dalam pembuatan undang-undang. Nah, itu DPR. Kemudian tadi MPR terdiri dari DPR dan DPD. Nah, DPD ini DPD itu kan baru lahir di amandemen ketiga ya tahun 2001. Selain sebagai adanya perubahan atau reformasi struktural, juga adanya DPD ini juga ditandai dengan adanya reformasi konstitusional gitu ya, karena tadi diatur dalam UUD 45 berdasarkan amandemen gitu ya. Nah, apa sih bedanya gitu ya DPR dan DPD ini? Karena tadi MPR terdiri dari DPR dan DPD. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, kepanjangannya gitu ya. Ini sebagai sebuah representasi politik. Sedangkan DPD, Dewan Perwakilan Daerah, ini dianggap sebagai representasi regional atau representasi daerah gitu ya, dari setiap provinsi. Kemudian kalau DPR itu anggotanya dipilih melalui pemilu, gitu ya, dipilih melalui pemilu yang pesertanya adalah partai politik. Sedangkan DPD ini sama-sama melalui pemilu, tapi pesertanya adalah perseorangan. Jadi yang pertama tadi
DPR itu representasi politik, DPD representasi daerah, DPR melalui pemilu, DPR dan DPD sama-sama melalui pemilu, mohon maaf, tapi DPR itu adalah pesertanya partai politik, DPD pesertanya adalah perseorangan. Kemudian kalau DPR mewakili rakyat berdasarkan jumlah penduduk, sedangkan DPD mewakili rakyat berdasarkan wilayah, di mana dalam hal ini adalah provinsi. Nah, itu aktornya gitu ya, aktor dalam yang menjalankan fungsi pembuatan peraturan atau fungsi legislasi. Nah, nanti secara detail misalnya fungsi DPR itu apa, fungsi DPD itu apa, atau secara singkatnya minimal mungkin teman-teman juga sudah paham ya bahwa fungsi DPR itu fungsi legislasi, pengawasan, anggaran gitu ya kalau yang ada di Indonesia. Tapi nanti bagaimana prakteknya menjalankan tiga fungsi itu kan anak pemerintahan juga harus tahu gitu ya. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih detail gitu ya dalam diskusi yang lebih panjang mungkin ya, bukan hanya melalui video, tapi mungkin kita bisa diskusi lewat tatap muka, kemudian juga menjelaskan juga tentang kewenangan DPD gitu ya. Apakah misalnya fungsinya jelas berbeda sehingga nanti akan terlihat bagaimana perbedaan kekuasaan gitu ya antara DPR dan DPD, meskipun tadi ada juga MPR. Jadi ada yang mengatakan sebenarnya Indonesia itu trikameral gitu ya atau bikameral gitu ya. Trikameral 3 kamar karena ada MPR, DPR, DPD, atau 2 kamar. Kenapa 2 kamar? Karena MPR-nya itu terdiri dari DPR dan DPD. Nah, perdebatan-perdebatan ini juga nanti akan kita bahas di materi pertemuan hari ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pengantarnya saja ya. Nanti lebih detail kita bahas lebih lanjut karena masih panjang pembahasan terkait fungsi pembuatan peraturan ini. Baik, terima kasih banyak. Saya cukupkan untuk pengantarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.